dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Iya, jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lewat firman-Nya dalam Al-Quran bahwa semua ini tidak merugikan Allah sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan mengurangi keagungan Islam sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas video Kumailah Hakimah, saat dirinya menghafal ayat dalam Al-Quran, hingga akhirnya Kumailah murtad dari agama Islam. Kumailah Hakimah memang tumbuh dan besar di lingkungan pesantren, yang kental dengan nuansa Islam yang taat. Namun ternyata, hal tersebut tidak membuat Kumailah sepenuhnya meyakini apa yang ia pelajari dari isi Al-Quran. Selain itu, Kumailah Hakimah juga merupakan putri dari almarhum Profesor Dr. Ahmad Mubarak, guru besar pertama ilmu psikologi Islam. Ahmad Mubarak juga seorang yang lebih dekat dengan kalangan sufi, hingga dirinya lebih terbuka dalam hal hukum Islam dan fikih. Oleh sebab itu, orang tua Kumailah tidak merasa heran jika putrinya mempunyai pemikiran yang lebih terbuka tentang Islam. Dalam sebuah kesempatan, Kumailah ditantang untuk melanjutkan ayat dalam Al-Quran, sebagai bukti bahwa Kumailah merupakan seorang penghafal Al-Quran, seperti yang dirinya sampaikan kepada publik. Kumailah mengatakan, walaupun dirinya seorang penghafal Al-Quran, namun ia bukanlah muslim yang mau menerima perintah agama dengan kepasrahan. Walaupun dirinya tinggal di lingkungan pesantren, dan mempelajari Islam secara mendalam hingga perguruan tinggi, namun hal tersebut tidak membuatnya menerima kebenaran Islam dan Al-Quran. Berikut kita simak video tersebut. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا. Aku ulang ayatnya kan? Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada orang-orang yang mengaku dirinya Islam, mempelajari Islam, namun mereka juga menghina agama Islam. Orang-orang seperti itu termasuk ke dalam golongan orang munafik. Dalam salah satu kajiannya, Ustadz Adi Hidayat pernah menjelaskan tentang bahaya penyakit orang munafik. Golongan orang yang munafik sangat dibenci dalam agama Islam. Penyakit orang munafik juga merupakan penyakit yang lebih kronis dan bahaya daripada orang kufur dan fasik. Selain itu, Ustadz Adi Hidayat juga menegaskan bahwa orang munafik bermasalah dengan keimanannya. Sifat munafik merupakan sebuah penyakit menular yang bersumber dari hati. Orang-orang munafik sebenarnya terlihat normal dan baik, namun pada sejatinya mereka memiliki penyakit hati. Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang hal tersebut. Ada di antara mereka yang beriman, menerima kebenaran risalah Islam, lantas memeluk dinul haq ini, dan mengerti tentang kedalamannya, rasionalitasnya, sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam serta bimbingannya secara benar, terukur, dan meraih keberkahannya. Pun demikian,
Ada di antara mereka yang meragukan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga masih menimbang antara mengikuti atau mengabaikannya. Di sisi lain, terdapat kelompok yang sama sekali tidak merespon ajaran Nabi atau dakwah yang Nabi sampaikan dengan kesan yang positif. Mereka cepat mengabaikan dan meninggalkan dakwah Nabi. Bahkan juga disertai dengan tuduhan atau bahkan juga tantangan-tantangan yang melahirkan pergolakan-pergolakan tertentu sampai ke level yang bersifat menyakiti, baik verbal ataupun fisikal. Di antara mereka, ada kalangan yang tetap dengan kekufurannya. Ada orang yang di lisannya menyatakan keislamannya, namun perilakunya justru menyimpang dari nilai-nilai keislaman, bahkan merencanakan perilaku yang menentang terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan menariknya, ada juga di antara mereka yang menyatakan keislamannya, namun masih labil dengan keislaman yang mereka deklarasikan itu, sehingga mudah terpengaruh, terprovokasi, bahkan kembali kepada keyakinan dan perilaku awal yang mereka pernah lakukan. Golongan kedua diistilahkan dengan munafik, dan yang ketiga disebut dengan kaum murtadin, jamaah dari kata murtad, irtadda, yartaddu, murtad untuk orang ya. Dalam respon tiga golongan terakhir ini, baik yang kufar ataupun munafik atau pula murtad, Nabi SAW dengan kehalusan rasanya, dengan rasa kasih yang dalamnya, dengan simpati yang sangat luas itu, beliau merasakan kesedihan yang mendalam karena khawatir orang-orang yang menentang beliau ini kemudian wafat tanpa iman, tidak mendapatkan perhatian dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala saat kembali kepada Allah di kehidupan akhirat kelak. Karena yang menentukan kasih sayang, rahmat, kemuliaan, bahkan kebahagiaan di akhirat kelak adalah keimanan seseorang yang menjadi inti bekal kehidupan dalam membawa nilai-nilai terbaik dan bekal-bekal terbaik untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga merasakan kesedihan karena dikhawatirkan orang-orang yang cepat ingkar ini justru menggalang kekuatan untuk melukai atau melakukan pertentangan baik kepada dakwah ataupun kepada pemeluk Islam pada saat itu. Menariknya, kekhawatiran dan kesedihan Nabi ini mendapatkan respon langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 176. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, innahum lan yadurrullaha syai'an. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim." Demikian Allah berfirman di Quran surah ketiga Ali Imran itu ayat 176. "Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak harus respon kekufuran mereka yang cepat itu, yang menghindar dari dakwah itu, yang melakukan pertentangan itu, menjadikan engkau cepat merasakan sedih yang mendalam. Innahum la yadurrullaha syai'an. Sungguh orang-orang yang berpaling darimu itu, orang-orang yang melakukan pertentangan, yang mengingkari dakwah, yang keluar dari Islam yang telah kau sampaikan, yang menyatakan keislaman namun juga melakukan pertentangan kepadamu, sungguh mereka semua itu tak akan mampu mengurangi sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu mencelakai sedikit pun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjuang menegakkan risalah Islam, orang-orang yang memeluk Islam dengan benar. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Justru perilaku mereka itu menjadikan hukum berlaku untuk mereka, yaitu hapus, gugur semua amalan-amalan yang pernah mereka lakukan sehingga tidak mendapat peluang sedikit pun meraih balasan terbaik ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saat kembali ke akhirat. Wa lahum 'adzabun 'adzim, dan disiapkan balasan yang setimpal untuk mereka berupa hukuman yang sangat berat. Saudara-saudariku, ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa dinamika respon dalam dakwah itu begitu beragam. Dinamika dalam menghadapi tantangan zaman itu begitu beragam. Tidak semua apa yang disampaikan dari nilai kebenaran, kebaikan mendapatkan respon yang serupa. Dulu pun 15 abad yang lalu, ada yang menerima kebenaran itu, ada yang meragukannya, ada yang menolaknya, ada yang mengiyakan namun juga mengingkarinya, ada yang pernah masuk ke dalamnya namun dia keluar lagi karena alasan-alasan tertentu. Sifat kufar, nifak ataupun murtad telah ada jauh sebelum masa kini, 15 abad yang lalu. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an bahwa semua ini tidak merugikan Allah sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan mengurangi keagungan Islam sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan memberikan pengaruh kepada orang-orang Islam yang memegang teguh ajarannya, yang berusaha menampilkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan kemampuan dan kesungguhannya. Karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dan meyakini ajaran Islam sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.